Gunung Jati ini. Ini namanya Gunung Jati. Puncaknya ada di atas sana. Ya. Puncaknya ada di atas. Di atas itu ada sumur kecil. Sumur kecil, tapi tangan kita bisa masuk. Lubangnya seginilah. Orang menyebutnya User Bumi Jagat. Ampun-ampun. Konon katanya tengah-tengahnya Pulau Jawa di sini. Konon kata. Bisa nggak Pak kita ke sana? Bisa. Jujur kita juga mau ke sana. Cuma kehadiran kita menuju ke sini adalah mau fokus ke makamnya Syekh Datu Kafi. Ya, Syekh Datu Kafi. Namanya Syarifah Mubain, namanya banyak. Buahnya namanya Pangeran Cakrabuana. Nah, beliau adalah anaknya Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang kemudian akhirnya menyebar berburu mencari Islam, belajar Islam di Syekh Datu Kafi. Syekh Datu Kafi punya gelar namanya Syekh Nurjati. Ulangi lagi, Syekh Datu Kafi orang Baghdad, ya ulangi lagi, punya gelar Syekh Nurjati, diabadikan di kota Cirebon menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati yang diperjuangan, tahu ya, yang diperjuangan itu namanya Syekh Nurjati YIN, tahu ya. Nah, ini orangnya ada di sini, makamnya di sini. Paham ya? Nanti kita di sana berdoa. Ya, oke, lanjut. Cuman dikasihnya doang. Batunya lepas, kita berdoa ya. Baru hari ini kerja. Ratu sini kita Ratu, masuk ke depan. Duduk sana, duduk sana. Ratu ini adalah anaknya Raja Kanoman yang sekarang Pangeran salah. Ya. Jadi masih ada keturunannya. Wilayah ini adalah wilayah kerajaan Kacirebonan, cuma terpecah menjadi Kasepuhan, kemudian Kanoman, Kacirebonan. Paham ya? Ini kawanmu, ulangi lagi. Kalaupun meninggal, pasti dimakamkannya di sini. Di sana di Gunung Sembung. Bahkan raja-raja Cirebon itu dimakamkannya di sana. Termasuk Pangeran Arif terakhir. Jadi ratu sudah punya tempat makamnya lagi di sini. Paham? Paham ya? Karena keturunan raja mana Ratu? Raja mana? Raja mana? Raja Kanoman. Ini ratu anaknya Raja Kanoman yang nanti akan kita singgahi di sana. Wilayah kekuasaannya yang ini. Oke. Kesultanan ini berawal dari abad ke-14 pada zaman Prabu Walang Sungsang, kakaknya Kian Santang yang punya pedang Zulfikar itu. Pedang Zulfikar itu adalah warisan dari Rasulullah ke Sayyidina Ali kepada Pangeran Prabu Kian Santang.
pedang itu jarak 1 kilo itu sudah mati orang itu, belum ditancapkan sudah mati. Pedang Zulfikar itu sudah hebat sekali, kayak nuklir, kayak senjata rudal. Itu sudah hebat zaman dulu itu. Bahwa Prabu Walang Sungsang punya generasi yang dinamakan Nimas Papawati perempuan yang nikah dengan Seksari Hidayatullah. Itu antara sepupuan, anaknya Prabu Walang Sungsang, Nimas Papawati perempuan, punya adik Prabu Walang Sungsang itu Nimas Rarasanta punya anak Seksari Hidayatullah nikah. Akhirnya dengan nikahnya tersebut tamu pimpinan diserahkan kepada Seksari Hidayatullah. Jadi yang tinggal di sini itu yang pertama Prabu Walang Sungsang, terus Seksari Hidayatullah, dan dilanjut kepada generasi Seksari Hidayatullah yang bernama Pangeran Pasaraya, tinggal di sini juga, dan dilanjut oleh Pangeran Tajul Arifin. Kedua dilanjut oleh Penembahan Mandegayam. Mandegayam tinggal di sini, istananya di sini. Terus kedua dilanjut oleh Penembahan Ratu Cirebon, tinggal di sini juga. Terus dilanjut oleh Pangeran Dirilaya di sini juga. Terus dilanjut oleh Sultan pertama Kanoman pada abad ke-16, itu Pangeran Badridin. Terus dilanjut oleh Sultan kedua yang bernama Pangeran Hadirudin. Dan ketiga dilanjut oleh Sultan Alimuddin. Dilanjut yang ke selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Khairuddin. Tadi Hadirudin, sekarang Khairuddin. Terus dilanjut oleh Sultan yang kelima yang bernama Muhammaduddin, Sultan Imamuddin. Agak maju aja yang di tengah biar kedengaran, biar lega, yang dari belakang langsung ke jalannya. Oke, kami lanjut bahwa kita berada di ruang VIP dulunya, ruang pusat pemerintahan, ruang istana, yang dimana ruang ini ada dua, antara Mane Mastaka dan ruang Prabayasa. Ruang Mane Mastaka ini yang kecil tapi paling tinggi. Mande itu tempat Mastaka kepala, tempatnya raja di sini, tempatnya sultan. Dan ini untuk Prabayaksa. Praba itu prabu, pejabat. Yaksa itu pejabat tinggi, pejabat pusat. Jadi sekupnya itu adalah sekup Jawa Barat di sini tuh, bukan Cirebon saja memimpin wilayah Indramayu. Di sini ada amanah dari leluhur kita bahwa kita pengen jadi pemimpin itu harus punya mental dan nilai-nilai luhur yang ada di sini. Salah satunya kita harus punya jiwa seperti batu karang. Jadi batu karang itu apa artinya? Bukan suruh makan batu karang, tidak. Memakan secara inspirasinya dan mentalnya kita ikuti. Di antaranya bahwa hidup itu harus punya fondasi yang kuat, harus disiplin, harus kerja keras, tidak goyah sama gangguan-gangguan teknis. Kayak semacam sekarang yang lagi berjalan, pendidikan itu kalah dengan secara teknologi, tergoda dan terganggu sama teknologi. Harusnya mempermudah pelajaran, malah mengganggu pelajaran. Yang tidak bisa memanfaatkan teknologi akan bahaya. Ini contohnya, orang belajar harusnya belajar, malah pikirannya ke HP, pikirannya ke hal-hal lain, harus fokus ke pelajaran.
itu bahkan bahaya terhadap masa depan kita kalau tidak bisa memanfaatkan teknologi. Makanya jadilah manusia yang punya mental seperti karang dan harus punya jiwa seperti awan. Yang putih ini awan, Megamendung sebagai motif batik Cirebon. Ini amanah dari Syekh Hidayatullah bahwa kita harus bisa melindungi diri kita atas masa depan kita, kesehatan kita, atas keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini amanah dari Sunan Gunung Jati. Contoh, kita seorang pelajar harus bisa melindungi nilainya. Seorang pelajar harus bisa melindungi masa depannya, biar kita masa depan yang bahagia dan masa depan yang hidup aman dan tentram. Ini amanah dari beliau semua. Dan kanan kiri ada kolam bahwa mencari ilmu itu tidak ada batas waktunya sampai kita terlihat subur, terlihat lahan. Jadi tidak boleh jenuh terhadap pendidikan. Carilah ilmu sedalam lautan, kata kata pepatah. Ini simbol lautan, kolam-kolam dunia. Untuk mempersingkat waktu, barangkali ada pertanyaan, bisa dulu dan bisa kami. Lebih dikenal dengan sebutan Keraton Pakungwati. Nama awalnya, adik-adik ya, bukan Kasepuhan. Nama awalnya adalah Keraton Pakungwati, yang mana itu dibangun pada tahun 1430 Masehi. Dan yang membangunnya adalah anak pertama dari Prabu Siliwangi yang bernama Raden Walang Sungsang. Yang mana Raden Walang Sungsang ini memiliki adik mungkin sangat dikenal sekali karena difilmkan dengan nama ataupun sebutan Raden Kian Santang. Ya. Namun pada tahun 1479 ya, Keraton Pakungwati ini tahtanya itu diberikan kepada keponakannya yang bernama Syekh Sarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ya. Setelah Sunan Gunung Jati menjabat pada tahun 1529, Sunan Gunung Jati ini memperluas wilayahnya yang awalnya itu namanya Keraton Pakungwati, itu dikembangkan menjadi Keraton Kasepuhan. Kasepuhan itu diambil dari bahasa Jawa yang maknanya itu sepuh. Jadi sepuh itu yang dituakan. Namun sangat disayangkan sekali pada tahun 1679 Keraton Kasepuhan ini pecah menjadi dua, yang mana adiknya membuat satu keraton lagi yang dinamakan dengan sebutan Keraton Kanoman. Kanoman itu Anom. Anom itu yang mudanya. Kalau di sini Kasepuhan yang sepuh yang tua, dan adiknya namanya Kanoman, itu yang mudanya atau Anom ya. Dan juga di depan adik-adik semua tadi ada satu bangunan yang adik-adik lewati ya, yang dinamakan bangunan itu disebut dengan namanya Kompleks Siti Inggil. Yang mana Kompleks Siti Inggil itu digunakan pada zaman dahulu sebagai tempat podium raja yang ingin menonton suatu pertunjukan, yang mana pertunjukan itu adanya di depan ya. Di depan itu ada namanya lapangan atau alun-alun yang dinamakan dengan sebutan alun-alun Sangkala Buana ya. Jadi dahulu itu akan diadakan pertunjukan latihan memanah, latihan berkuda ataupun latihan lainnya. Itu raja dan juga keluarganya nontonnya di bangunan ataupun di kompleks namanya Kompleks Siti Inggil. Dan juga di sebelah lapangan itu ada satu masjid yang dinamakan dengan sebutan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang mana tadi ya, adik-adik sudah selesai sholat semua di sana ya? Sudah. Yang mana masjid itu dibangun pada tahun 1500 Masehi. Dan yang membangunnya adalah Sunan Gunung Jati. Dan arsiteknya adalah Sunan Kalijaga. Dan alhamdulillah
sampai saat ini di dalam Masjid Agung itu ada satu tradisi yang sampai saat ini masih digunakan atau masih difungsikan, ya, yang dinamakan dengan sebutan azan pitu, azan 7. Mohon maaf, azan 7 itu bukan 7 kali azan. 1 kali azan cuma dikumandangkan secara bersamaan 7 orang muazin. Hanya ada itu menjelang sholat Jumat saja. Itu 1 minggu sekali. Dan juga alhamdulillah untuk bangunan yang sedang adik-adik ini kunjungi atau singgahi saat ini dinamakan dengan sebutan bangunan pendopo pengada. Yang mana pendopo pengada ini dahulu digunakan untuk tempat tugasnya 5 pejabat dalam keraton, dan juga dahulu digunakan bangunan ini untuk tempat laporan ataupun pemeriksaan. Jadi dahulu itu ketika ada tamu yang ingin masuk lebih ke dalam lagi, keraton Kasepuan ini akan melapor dahulu di sini ataupun diperiksa dahulu di bangunan pendopo pengada ini. Dan alhamdulillah di sini itu tiang-tiang kayunya masih asli semua ada ya. Untuk tiang-tiang kayu yang seperti ini ya, contohnya di tengahnya itu masih asli semua semenjak awal dibuat pada tahun 1529 Masehi. Ya. Dan bahannya menggunakan kayu jati. Untuk yang sudah diganti ini atap dan juga lantainya, yaitu sudah diganti semua. Nah, baiklah untuk adik-adik yang Bapak hormati, sebelum kita lanjut lagi ke museum pusakanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan, boleh ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup semua ya? Oke, semuanya adik-adik kita berdiri semua.